Halo semuanya, selamat datang di Langkah Positif. Biasakan subscribe terlebih dahulu agar kami makin semangat untuk menyajikan video pengembangan diri dan motivasi untuk kalian. Video kali ini kita akan membahas beberapa kebiasaan di masa muda yang dapat merusak hidup. Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Setiap orang baik secara sadar atau tidak, pasti memiliki sebuah kebiasaan. Entah itu kebiasaan baik atau buruk, kecil atau besar. Pastinya kebiasaan ini memiliki dampak terhadap kehidupan orang yang melakukannya. Masa muda adalah masa mencari jati diri, membuktikan eksistensi, mencari perhatian, dan masa penuh gairah. Di balik semangat ini, perlu adanya kontrol dan pembinaan agar tidak berlebihan ataupun melakukan kesalahan yang akhirnya hanya merugikan diri sendiri. Untuk itu, mari kita pahami betapa pentingnya menjauhi kebiasaan-kebiasaan ini agar kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Inilah kebiasaan di masa muda yang bisa menghancurkan hidup. 1. Gengsi tinggi. Makan siang di kafe mahal, menggunakan produk-produk mahal, gonta-ganti handphone keluaran terbaru, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dengan dasar untuk pamer dan bukan kebutuhan bisa menjadi racun bagi diri sendiri. Dengan mempunyai kebiasaan seperti ini, yaitu kebiasaan membeli berdasarkan gengsi, seringkali menciptakan sikap konsumtif di mana kepuasan jangka pendek mendominasi keputusan pembelian. Ini dapat mengakibatkan pemborosan dan kurangnya perencanaan keuangan. Pengeluaran yang tidak terkendali dapat merugikan kestabilan finansial jangka panjang. Ini bisa menyebabkan utang, kesulitan keuangan, atau bahkan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar. 2. Foya-foya mentraktir teman. Tidak apa-apa jika kamu ingin mentraktir teman dengan berbelanja atau membelikan makanan, tapi kalau dilakukan terus-terusan, kamu bisa bangkrut. Menjaga kerekatan hubungan pertemanan memang penting, tapi apa yang sudah kamu beri pada mereka tidak akan bisa kembali lagi. Apalagi kalau ternyata temanmu hanya memanfaatkanmu saja. Mereka senang dengan keroyalanmu dalam mentraktir, tapi begitu kamu tidak bisa melakukannya lagi, maka mereka bisa meninggalkanmu. Mentraktir terus-menerus juga dapat mengakibatkan pemborosan energi dan waktu yang berharga. Aktivitas yang tidak produktif atau berlebihan dalam bersenang-senang bisa menghalangi kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. 3. Royal dalam memberi utang ke orang lain. Memang benar bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin mengalami kesulitan, terutama soal uang. Itulah kenapa tidak apa-apa kalau berutang saat membutuhkannya dan tidak apa-apa pula untuk memberi utang pada orang lain jika kamu memang mampu. Akan tetapi, yang namanya memberi utang pada orang lain harus ada batasnya. Jangan terlalu royal dan gak tegaan sampai-sampai kamu memberi pada siapapun untuk berutang. Perbuatan ini bisa membuat hidupmu hancur kalau terus dilakukan, karena ada risiko kerugian, uang tidak kembali pada saat memberi utang. Selain itu, terlalu royal dalam memberi hutang bisa membawa risiko kerugian hubungan, terutama jika ada kesulitan dalam pembayaran kembali. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketegangan dalam hubungan. 4. Judi. Nah, ini yang sangat penting untuk kamu hindari, yaitu judi. Bermain judi adalah mempertaruhkan harta atau sebagian uang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Namun, keuntungan lebih di sini hanya sebuah iming-iming semata. Saat mereka telah mempertaruhkan harta terbesarnya, maka suatu saat akan benar-benar lepas dan membuat pelakunya akan kehilangan segalanya yang telah dimiliki. Judi dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan. Individu yang terjerat dalam lingkaran judi cenderung mengabaikan tanggung jawab keuangan dan pribadi mereka. Ketergantungan pada judi menciptakan pandangan hidup yang tidak realistis, di mana individu berharap pada keberuntungan daripada mengandalkan usaha dan keterampilan. Kehilangan uang secara berulang akibat judi juga dapat memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Banyak orang yang sampai harus terlilit hutang karena kebiasaan berjudi ini,
Bahkan ada juga yang sampai bunuh diri karena stres hutang membengkak ditagih sana-sini dan nggak tahu gimana cara melunasinya. 5. Mabuk. Mabuk adalah hilangnya akal seseorang karena alasan tertentu. Kebiasaan mabuk yang di sini adalah mabuk karena alkohol. Saat seseorang memiliki kebiasaan mabuk alkohol, maka akal dan pikirannya tidak dapat berjalan normal dan berpikir jernih. Dengan rusaknya akal dan pikiran, maka seorang yang memiliki kebiasaan buruk ini akan perlahan-lahan mengalami berbagai kesusahan dan kesialan. Belum lagi saat mereka harus mengalami resiko, bahaya dari mengkonsumsi alkohol, maka kehidupan yang semula baik-baik saja akan berubah menjadi penuh malapetaka. 6. Tidur terlalu lama. Sudah hakikatnya segala sesuatu dilakukan dengan sewajarnya saja. Tidak baik jika dilakukan secara berlebihan. Semua yang berlebihan pada akhirnya akan berdampak buruk pada diri sendiri. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Hal yang sederhana, seperti kebiasaan tidur terlalu lama, merupakan salah satu yang harus dihindari. Tidur terlalu lama justru akan membuat otak menjadi malas, badan lesu, dan tidak bertenaga. Tidur secukupnya saja dan sebaiknya bangun dini hari agar otak lebih segar. Tentu akan ada banyak ide bermunculan, bahkan bekerja di waktu pagi akan meningkatkan kerja otak. Tentu saja ini akan membantumu untuk bisa meningkatkan penghasilanmu dan menjauhkan diri dari yang namanya kegagalan. Kebiasaan hanya berdiam diri atau enggan berkomunikasi. Saat kamu mulai bekerja dengan orang lain, seharusnya kamu juga harus mulai bisa untuk membiasakan diri berkomunikasi dengan baik. Baik dengan atasan maupun teman sekantor. Berkomunikasi tidak harus membuka percakapan dan berbincang-bincang terlalu lama. Kamu bisa sekadar tersenyum maupun menyapa sekilas saat berpapasan dengan teman kamu. Ini akan sangat membantu kamu dalam membangun sebuah jaringan atau koneksi di tempat kerjamu. Mempermudah pekerjaanmu jika sewaktu-waktu kamu membutuhkan bantuan teman kantor. Akan sangat terganggu jika kamu tidak memiliki komunikasi yang baik dengan teman maupun atasan, karena ini bisa mempengaruhi penghasilan dan kinerja kamu di masa depan. Hidup enggak punya tujuan. Tetapkan tujuan yang ingin kamu capai dalam kehidupan kamu. Jangan biarkan dirimu hidup tanpa tujuan yang pasti. Untuk apa kamu mengumpulkan banyak uang dan membangun kekayaan jika tidak ada tujuan yang ingin dicapai? Setelah menetapkan tujuan, sebaiknya sertakan juga beberapa langkah atau cara untuk bisa mencapainya. Contoh sederhananya, jika tujuan untuk 5 tahun ke depan, kamu ingin memiliki sebuah rumah impian. Maka, langkah yang harus Anda ambil adalah mulai menyisihkan sedikit penghasilan untuk bisa membeli sebuah rumah yang diinginkan. Cara alternatif yang bisa kamu gunakan lainnya adalah menginvestasikan sebagian penghasilanmu setiap bulannya. Investasi ini bisa berupa dana pendidikan, dana pensiun, dana pengobatan, dan masih banyak lagi. Dengan begini, peluang untuk terhindar dari kegagalan di masa depan akan bisa lebih diminimalisir. Bagaimanapun juga dengan memiliki tujuan, maka akan tahu cara mencapainya.